Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعشر المسلمين وأشرف المؤمنين رحمهم الله يوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah teman-teman kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah sepanjang kejadian ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali setelah terjeda ahad kelima. Jadi agak lama karena ada ahad kelima, ada Selasa kelima, Selasa ganjil yang kelima, sementara kajian kita di Selasa genap, Selasa kedua dan keempat. Alhamdulillah agak cukup lama kita tidak bertemu, tapi tidak mengurangi semangat kita insya Allah membangun ibadah ini. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini kita masih merasakan manisnya iman, kita masih menetapi keislaman, dan mudah-mudahan hal yang seperti ini diberikan lebih istiqomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua kalinya selawat beriring salam marilah selalu senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung yang besar Nabi Muhammad SAW, warganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih pada bab yang kedua, bab taubat. Hadis yang terakhir kita baca adalah hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6. Kemudian hadis yang ke-7 cukup panjang, hadis yang ke-7. Kita lihat sebentar, kita kembali kepada hadis yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah azza wa jalla yaqbalu tawbatal 'abdi ma lam yughargir. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Agung akan menerima tobat seorang atau seseorang sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Artinya sebelum datang sakaratul maut. Hadis ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala masih selalu dan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk mentaubati segala hal yang khilaf dalam kehidupan kita, baik yang kita sengaja ataupun yang tidak. Karena namanya manusia itu kadang-kadang ada persoalan-persoalan yang menurut dia bukan merupakan perbuatan dosa. Dan memang seperti itu. Seringnya kita itu sesuatu yang memang kesalahan. Kalau bukan orang lain yang menunjukkan, kadang-kadang kita tidak bisa mawas diri. Kadang-kadang kita tidak bisa menyadari apabila hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini seorang hamba yang bukan nabi. Artinya kadang-kadang kalau kita berbuat salah itu tidak ada teguran langsung. Sehingga Rasulullah yang mendapat kemaksuman itu dalam arti ketika beliau berbuat salah, sebelum beliau berbuat salah itu sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang akan berpotensi salah. Makanya kemudian beliau itu menjadi
menjadi orang yang maksum, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita tidak. Kita itu kadang-kadang memang namanya manusia. Ketika iman sedang bertambah, iman sedang dalam performa yang terbaik, itu kadang-kadang memang gampang sekali kita menerima nasihat. Gampang sekali kita bisa mengingat-ingat kesalahan-kesalahan atau menjaga diri dari kesalahan-kesalahan. Tapi di kala iman kita sudah lemah, itulah kadang-kadang kesulitan kita untuk menjaga agar tidak berbuat salah. Kesulitan agar kita tidak berbuat salah. Makanya kadang-kadang ada khilafan yang kita lakukan, dan itu biasanya orang lain yang mengerti. Kalau kita kadang-kadang nggak sadar. Oleh karenanya hadis yang ke-6 ini menunjukkan betapa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ampunannya sangat luas. Di sisi lain hadis ini juga menunjukkan sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya ketika nafas seseorang sudah sampai pada tenggorokannya, dalam arti malaikat maut sudah datang menjemputnya untuk segera mencabut nyawanya, disitulah penyesalan yang tidak ada gunanya. Disitulah hal-hal yang kemudian kita sesali dan disesali oleh orang-orang yang sudah menemui atau dalam pandangannya sudah ada itu malakul maut. Makanya kita yang belum selalu diingatkan oleh Rasulullah SAW ketika kita dalam keadaan yang longgar seperti ini masih diberikan kesempatan oleh Allah, maka kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pembahasan terakhir kita tentang betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubat seseorang manakala dilantunkan, diucapkan, diniatkan taubatnya itu sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah melihat seluruhnya, sudah melihat janji Allah sudah benar, ternyata yang disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan kematian itu juga sudah di depan mata kita, baru kemudian kita menyesal. Dan penyesalan tatkala sakaratul maut itulah yang kemudian tidak bermanfaat, apalagi kalau kemudian nafasnya sudah sampai pada tenggorokan. Kita masuk kepada hadis yang ke-7, hadis yang cukup panjang yang kita sering mendengarkan. Hadis ini cukup panjang, diriwayatkan dari sahabat Zir bin Hubayth radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-8, maaf. Zir ini sudah kita bahas pintu obat yang akan selalu terbuka sampai hari kiamat. Dari Sufyan, sahabat Rasulullah SAW. Hadis yang ke-8 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, ini menceritakan tentang kisah Bani Israil. Hadis ini bercerita tentang kisahnya Bani Israil yang telah membunuh orang lebih dari 99. Ini yang sering kita dengarkan tentang kisahnya laki-laki atau tobatnya seorang laki-laki yang telah menghilangkan nyawa orang lain sampai 99. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, sebelum kalian ada seorang laki-laki yang membunuh 99 orang. Rasulullah menceritakan kepada para sahabat, menceritakan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya dulu ada orang yang melakukan sebuah jarimah. Jarimah itu kriminalitas atau jinayah. Jarimah, jinayah itu dua kata yang digunakan untuk menggambarkan tentang perbuatan-perbuatan kriminal. Ada jinayah, jinayah itu hukum. Hukuman bagi perbuatan yang melanggar kriminalitas. Ada jarimah, ada jinayah. Nah, ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang, kata Nabi. Kemudian dia bertanya kepada penduduk sekitar tentang seorang alim. Bukan hanya menyesal, kejenuhan yang luar biasa. Dan ini tabiat manusia. Disitulah letak hidayah. Ketika kita sudah mulai jenuh dengan
kemaksiatan, kita sudah mulai jenuh dengan kemalasan, disitulah trigger kita, disitulah yang harusnya kemudian membuat kita harus segera menyambut hidayah itu. Kenapa? Karena yang seperti itu sulit untuk diwujudkan. Jadi kalau tidak muncul dari dirinya sendiri, kadang-kadang tidak ada kekuatan yang bisa merubah dirinya. Hanya kadang-kadang muncul dari diri sendiri. Kalau niatannya muncul dari diri sendiri, biasanya lebih mudah menerima perubahan, lebih cepat, lebih semangat dan lain sebagainya. Mohon maaf, saya pernah diajak ngobrol dengan perokok. Kita lepas dari hukumnya, ngobrol ini hikmahnya. Kadang-kadang memang muncul niatan yang baik itu muncul dari dirinya sendiri. Saya pernah ngobrol dengan kawan yang merokok. Beliau bilang, "Syekh, orang yang berhenti merokok rata-rata itu bukan gara-gara kalah debat. Kalau dia kalah debat itu kadang-kadang belum bisa membuat dia berhenti merokok. Kenapa? Hanya kalah debat saja. Peringatan kesehatan juga tidak bisa membuat dia berhenti merokok. Lalu apa yang bisa membuat seseorang itu kadang-kadang berhenti merokok? Hidayah. Jadi kadang-kadang hidayah yang bisa membuatnya berhenti merokok. Baru ingat, oh ternyata sehat itu mahal, oh ternyata macam-macam, itu kan macam-macam. Ya, tapi kalau tidak muncul dari dirinya sendiri, tidak ada ceritanya kalah debat itu terus kemudian berhenti merokok, itu betul-betul. Yang ada adalah sudah jenuh dengan aktivitas itu, sudah tersentuh betul-betul, pokoknya pengen berhenti, baru kemudian berhenti. Ada kisah lagi, ada salah seorang guru kami dulu yang lama-lama itu kan biasa, pesantren-pesantren salafiyah, pesantren-pesantren yang tradisional itu kan kadang-kadang memang tidak terlalu peraturan santri tidak boleh merokok, itu kan baru-baru sekarang pesantren-pesantren modern. Kalau pesantren-pesantren yang tradisional kadang-kadang tidak memperdulikan. Itu beliau pernah sampai memang tidak bisa berhenti merokok, dan berhentinya adalah ketika pulang dari umroh. Sebetulnya tidak ada hubungannya, beliau tidak pernah meminta macam-macam, pokoknya berangkat umroh saja. Tapi sebelum berangkat ternyata dia bertemu dengan kawannya yang tidak merokok. Beliau kemudian menasihatkan gini, lek kowe gak gelem ndonga ngerokok wis sambaten bae. Kira-kira nek bar umroh iki iso ora ya? Allah Subhanahu wa taala merubah sing sebelumnya saya itu perokok berat kemudian menjadi orang yang tidak suka sama sekali. Dia dinasihati seperti itu. Sudah, pokoknya bayangkan, coba saja, deal-dealan lah. Kalian bahasa lebih kasarnya, coba saja, tantang saja Allah SWT. Bisa tidak Allah membuat hati saya itu berubah di rumahnya, di tempat yang paling mulia di muka bumi, di Baitullah. Akhirnya dibuktikan, tidak berdoa, ini sekedar membuktikan perkataan temannya dari batin, ya Allah. Kira-kira bisa nggak saya pulang ke Indonesia kemudian tidak merokok? Subhanallah, setelah pulang tidak merokok sama sekali. Itu bukan gara-gara kalah debat, bukan, tapi lebih kepada hidayah. Sudah seperti itu muncul macam-macam. Kalau seandainya muncul semuanya, seandainya dikumpulkan sudah berapa ribu, seandainya tidak merokok jantungnya mungkin tidak seterkontaminasi itu dengan nikotin misalkan. Kalau tidak merokok dan kalau seandainya dan macam-macamnya. Maka kadang-kadang hidayah itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dikreatori oleh siapapun. Kreatornya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sama yang dirasakan oleh orang ini. Bani Israil ini disebutkan oleh Rasulullah setelah dia membunuh 99 orang, muncul kejenuhan. Kemudian dia bertanya kepada penduduk di sekitar tentang seorang alim. Ada tidak orang alim yang bisa menuntun dia kepada kebenaran, yang bisa menuntun dia kepada jalan yang benar? Maka ia pun ditunjukkan kepada seorang rahib. Dalam kurung di sini rahib adalah pendeta Bani Israil.
Setelah mendatanginya, dia menceritakan bahwa dia telah membunuh 99 orang. Berceritalah dia kepada sang rahib, telah membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya, apakah ia bisa bertobat? Pertanyaannya, setelah dosa yang sebegitunya, akankah masih ada kesempatan untuk bertobat? Tanyanya kepada si rahib. Ternyata sang rahib memberikan jawaban yang tidak diinginkan. Dengan tegas sang rahib mengatakan tidak. Maka kemudian pendeta itu pun dibunuh sehingga genaplah jumlahnya menjadi 100. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dulu kita kupas fawaidnya. Dari sini menunjukkan bahwasanya ilmu itu tidak akan bisa 100% bermanfaat ketika uslub dakwah, ketika retorika di dalam berdakwah juga tidak dikuasai. Artinya sepandai apapun kita hari ini, mohon maaf nih, fadlul alim alal abid. Fadilah Ibnu Abbas mengatakan fadlul alim alal abid. Fadilah seorang yang berilmu dengan orang yang belajar, orang yang rajin ibadah. Abid, orang yang rajin ibadah. Itu kata Ibnu Abbas, perbandingannya lebih afdal 700 kali lipat orang yang berilmu. Karena kalau berilmu, ya di samping dia mendapatkan kemanfaatan dari ilmunya itu orang lain juga mendapatkan kemanfaatan. Jadi yang disebutkan di dalam muqaddimah kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Sebutkan di situ tentang fadilah orang yang menuntut ilmu atau orang yang memiliki ilmu, ya, yang kemudian dia mengajarkan ilmunya itu, yang kemudian dia mengamalkan ilmunya itu. Ya, perbandingannya antara seorang abid, orang yang rajin ibadah, itu kalah dengan orang yang berilmu. Tapi tidak titik, bukan titik di situ. Alim yang seperti apa? Alim yang amilin. Tidak hanya sekedar alim, tapi alim yang amilin. Seorang alim yang mau mengamalkan. Nah, dari alim kemudian mau mengamalkan itulah yang kemudian membuat dia itu lebih derajatnya dibandingkan orang yang rajin beribadah atau abid tadi. Karena kadang-kadang memang tidak bisa diperbandingkan karena masing-masing punya kelebihan. Kullu syai'in maziyah. Masing-masing punya kelebihan. Tetapi kalau harus membandingkan, mana yang lebih utama? Alim, orang yang berilmu, dan amilin, yang mengamalkannya. Nah, di sini dari paragraf ini, dari potongan yang pertama ini menunjukkan bahwasanya satu, sebesar apapun dosa seseorang, ketika dia ingin bertobat, pasti Allah akan menunjukkan jalannya. Jadi kalau idza arada syai'an, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, ayyaqula lahu kun fayakun. Cukup Allah katakan kun fayakun, pasti akan terjadi. Makanya barangkali selama ini kita merasa punya dosa yang belum kita tobati, maka segera bertobat, segera diingat-ingat apa yang kemudian pernah kita lakukan, ya, kemudian belum kita tobati. Dari sini menunjukkan sebesar apapun kesalahan seseorang, ketika diakhiri dengan pertaubatan, maka dosa yang sebesar itu pun akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, dosa kecil sekalipun yang menurut kita tidak ada artinya, perbuatan yang barangkali tidak begitu memberikan dampak dalam timbangan dosa kita, timbangan keburukan kita, karena hanya kecil, remeh sekali, jangan salah, itu akan menjadi besar manakala ada muncul peremehan disertai dengan peremehan. Hanya muncul dan disertai dengan peremehan dan berulang-ulang, maka dosa yang kecil itu akan menjadi berat. Dosa kecil itu dosa yang tidak apa-apa, tidak tetap salah. Tidak tetap salah, cuma klasifikasinya memang dibedakan oleh para ulama. Klasifikasinya dibedakan oleh para ulama. Kenapa seperti itu? Tabiat manusia.
Jadi manusia itu punya tabiat salah. Manusia itu punya tabiat salah, sehingga kalau tidak diberikan toleransi maka tidak ada manusia yang baik. Makanya kemudian dibuat klasifikasi, ada dosa kecil, ada dosa besar. Kalau dosa besar disertai dengan ancaman hukumannya. Dosa kecil karena kekhilafan, maka kemudian cukup dengan istighfar, ditaubati, selesai. Nah, di sini menunjukkan sebesar apapun dosanya, ketika kita berkehendak ingin untuk bertobat, Allah akan tunjukkan jalannya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipahamkan kepada agama. Dia akan dipahamkan terhadap agama. Dipahamkan terhadap agama disertai dengan petunjuk jalan menuju itu. Ini sudah rumus. Kalau kita hari ini dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ditunjukkan kepada pemahaman terhadap agama yang baik. Pemahaman agama yang baik pasti akan diiringi dengan jalan yang menuju ke sana. Ini pun satu paket. Itu cuma kadang-kadang kita itu mau atau tidak mau. Sudah ada informasi kajian di mana-mana, misalkan di Masjid Ar-Rahmah, di Masjid At-Taqwa, atau di Masjid Darussalam, atau di masjid lain, Al-Ikhlas, muter-muter itu setiap Ahad pagi. Masjid PDM misalkan itu Al-Maun, PAI, semuanya sudah ditunjukkan. Cuma kadang-kadang persoalannya mau apa tidak. Ini yang menjadi persoalan. Jadi semuanya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini ditunjukkan kepada seorang rohib pendeta yang dianggap alim, tapi karena tidak memiliki retorika, tidak memiliki ilmu bagaimana kemudian berdakwah, pada dalam riwayat yang lain bahkan disebutkan, dalam riwayat yang lain ini bukan alim tapi abid. Rohib ini seorang abid, karena tidak memiliki ilmunya, maka kemudian dia mengatakan jawaban yang membuat si penanya ini putus asa. Pendeta itu mengatakan tidak ada kesempatan bagimu, ya sudah terima aja, kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Ilustrasinya seperti itu. Maka kemudian pendeta itu dibunuh sehingga genaplah menjadi 100. Summa kemudian kata Rasulullah, dia bertanya lagi tentang seorang yang paling alim di atas muka bumi. Kalau dia ditunjukkan kepada seorang laki-laki alim, setelah menghadap, kemudian dia bercerita bahwa dirinya telah membunuh 100 orang, lalu dia bertanya, bisakah saya bertaubat? Kata orang tadi. Maka orang alim itu pun menjawab, ya, bisa. Bisa. Siapakah yang akan menghalangi orang bertaubat? Kata si alim. Bisa. Tidak ada yang menghalangimu untuk bertobat. Tidak ada yang bisa memastikan tobatmu ditolak ataupun diterima kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmahnya apa di sini? Hikmahnya hasil itu bukan wewenang kita. Jadi untuk menentukan kita itu diterima atau tidak bukan ustaz. Jadi kalau kami ini dimintai fatwa itu pokoknya tobat saja, berbuat baik saja. Persoalan diterima atau tidak itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah disyariatkan untuk menuntut dipertemukan dengan hasil. Boleh jadi kita berjuang mati-matian tapi tidak menemui kemenangannya. Barangkali juga ini yang diyakini oleh para pahlawan-pahlawan penebus kemerdekaan kita itu, mereka berpikirnya pokoknya berjuang saja, tidak peduli ujungnya itu menang atau kalah, tidak peduli. Kenapa? Kita tidak dituntut untuk menemui kemenangan, yang dituntut adalah berjuang. Maka dalam hidup pun seperti itu. Kita tidak pernah dituntut untuk tahu diterima atau tidak, karena memang itu rahasia Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya ada harinya tersendiri kita akan ditunjukkan, tapi bukan sekarang. Kenapa seperti itu? Karena ini masih dalam rangka ujian, dalam rangka ujian kehidupan.
Kelak kalau sudah ada waktunya sendiri, yaumul mizan, yaumul hisab, yaumul jaza, hari-hari itu ketika sudah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah kemudian kita tahu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang ditolak. Kita masih ingat itu, ada kisah, ada hadisnya di sini. Tidak apa-apa kita ungkap dulu. Ada kisah seorang laki-laki yang didapati oleh penghuni neraka, khususnya terburai, semua isi perutnya terburai, kemudian dia terikat pada sebuah poros. Poros kalau dulu diceritakan itu seperti penggilingan gandum, ada porosnya, as tengah itu, kemudian ada kayu yang panjang yang digunakan untuk mengikat keledai, mengikat sapi, mendorong itu muter. Nah itu di neraka dijumpai ada orang yang seperti itu. Maka ketika menjumpai orang yang ini, orang-orang bertanya, loh, kenapa kamu seperti ini? Ada apa gerangan? Bukankah kamu dulu orang yang selalu mengajak kepada kebaikan? Baru dia ngomong, saya memang dulu orang yang selalu mengajak kebaikan. Saya orang yang pertama kali ngajak kepadamu tentang kebaikan. Tapi tahu tidak, setelah saya mengajak itu saya tidak mengamalkan. Maka kemudian di neraka ini balasannya orang yang dulu mengajak wa yanhakum 'anil munkar fa'atihi. Aku mencegah kemungkaran, namun saya sendiri yang melakukan kemungkaran itu. Aku mengajarkan kepadamu amartukum bil ma'rufi wa la atihi. Saya menyampaikan kepadamu kema'rufan, perbuatan-perbuatan baik semuanya saya sampaikan, tapi saya sendiri tidak mengamalkan. Di neraka mereka orang-orang seperti inilah yang kelak akan bersaksi bahwasanya sangat-sangat rugi ketika kita kemudian terjebak dengan perspektif lewis berdakwah, sudah menyampaikan itu sudah selesai. Tidak, kita juga dituntut untuk mengamalkan. Kita dituntut untuk mengamalkan. Maka alim saja tidak cukup, harus mengamalkan. Di sinilah kemudian dikatakan kepadanya, adakah orang yang menghalangi dirimu untuk bertobat? Tidak ada. Ya, maka bertobatlah, mintalah ampun. Namun untuk membuktikan kesungguhanmu bertobat, pergilah kamu ke kota ini, yang menunjukkan ciri-ciri kotanya yang dimaksud. Terangkan kotanya ini seperti ini, ada orang ini, ada macam-macam. Sebab di sana terdapat orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kepada Allah bersama mereka dan jangan kembali ke kotamu karena kotamu telah jelek. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari potongan hadis ini menunjukkan syarat untuk seseorang istiqomah di dalam pertaubatan, salah satunya adalah meninggalkan habitat, meninggalkan tempat di mana dia terjerembab ke dalam kemaksiatan itu. Bi'ah, lingkungan. Sangat sulit sekali kalau kita masih di tempat yang sama, sementara kita membayangkan taubatan nasuha. Sangat sulit sekali. Kita masih di tempat yang sama, dengan kawan-kawan yang sama, barangkali dengan kegiatan yang sama, lalu kemudian kita berangan-angan berhenti bertobat. Sulit. Kenapa? Selalu diingatkan memorinya sampai titik taladdud bil maksiyah itu hilang. Baru sesekali kita mungkin kalau dikembalikan ke tempat yang sama yang dulu kita bermaksiat sudah tidak efek lagi. Kenapa? Taladdud, berlezat-lezat dalam kemaksiatannya sudah tidak ada. Sudah tidak lagi nikmat bermaksiat. Jengkel kepada diri sendiri, ada kekhawatiran kelak seperti apa. Nah kalau sudah seperti itu, mau dicampur dengan siapapun sudah tidak efek. Tapi kalau berlezat-lezat dengan kemaksiatan kita itu masih ada, sangat berpotensi akan kembali lagi.
Maka di sini kemudian tidak hanya diberikan jawaban yang menyenangkan, tapi juga si penanya di sini diberikan solusi. Kalau kamu pengen istiqomah, maka pergilah ke kota A. Di sana ada orang-orang yang taat, ada orang-orang rajin, tempatnya pas, cocok, komunitasnya bagus, sangat mendukung. Ibu biasanya ibu ini boleh dengan bertobat dari rumpi di tempat pembelian sayur mayur, maka harus berhati-hati. Bukan berarti kemudian pindah tempat, boten. Cuma timingnya yang dirubah. Waktunya jangan berlama-lama, ditulis dulu di rumah apa yang mau dibutuhkan. Kalau di Ngawen itu ada sekarang modelin itu penting pasar ya. Jadi jemput bola. Jadi penjual-penjual itu sudah buat stand tersendiri, ada yang keliling kampung, ada yang sudah menjadi kesepakatan, konsensus, kesepakatan yang tidak tertulis. Di situ tempat sayur mayur, tempat menjajakan sayuran. Ada di emperan toko, seorang pemilik toko di Ngawen itu yang merelakan, ya bukan merelakan, karena senang aja ya, tempatnya jadi ramai. Ya kalaupun tidak langsung belanja ke tokonya, ya minimal sesuatu yang tidak ada di belanjaan pasar itu dia langsung nyari ke toko itu. Tidak dipungut biaya sama sekali, tidak ada izin, tidak ada kontrak tempat, tidak ada, pokoknya direlakan saja. Pokoknya gelaran begini, kowe iso dodolan di sini, ya, rampung bersihkan, tokonya buka, tempat sayurnya juga buka. Tapi yang menjadi persoalan kadang-kadang ibu-ibu terlalu lama di tempat itu, akhirnya tidak selesai-selesai. Oke. Ketemu karo kancane ngobrol ini lebih banyak daripada nyari kebutuhan. Lah, kalau sudah muncul nuansa, sudah muncul rasa risih wis pokoke butuhe apa, dan disitulah kesempatan ibu-ibu untuk bisa berhenti dari mengerumpi. Dari rumah butuhe apa dicatat tes sampai sana gitu. Bahkan sudah request sebelumnya. Saat ini pun canggih. Ya, penonton WA nih request, Mbak, kalau iki hari ini sesok, pun sudah, begitu kan langsung cet totalan pulang lagi, ya, aman. Tapi kalau kita tidak mensiasati seperti itu, kemudian memimpikan telinga kita itu tidak terkontaminasi dengan rumon-rumon yang tidak selayaknya, lisan kita juga pengennya tidak ikut berkomentar, tapi kalau bi'ahnya situasinya seperti itu ya sulit. Sulit. Di tempat kerja pun seperti itu. Kita ingin memulai sholat berjamaah itu luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Memulai itu juga merubah bi'ah dan merubah segala-galanya. Maka selain kemudian mendapatkan jawaban, juga diberikan kiat. Kalau ingin taubatnya serius, tinggalkan tempat yang dulu kita terjebak di situ. Kalau memang maslahatnya lebih besar, ini sekali lagi nun sewu, tidak boleh dimakan mentah-mentah. Namanya orang pernah terjebak dalam kemaksiatan, pernah melakukan sebuah kesalahan. Ada yang selesai dengan pindah tempat, ada yang tidak. Kenapa? Ada perbuatan-perbuatan yang memang sudah menghancurkan muruah. Sak desa pun ngerti kabeh, itu berkenaan dengan air, itu berkenaan dengan ekonomi. Yang namanya orang kalau sudah sudah pernah digerebek misalkan dalam hal yang kemaksiatan, itu sudah mau keluar rumah juga malu, mau buka usaha juga kadang-kadang tidak laku, mau bersosial sebagaimana biasanya juga sulit, mau taubat yang serius juga kadang-kadang kanan dan kiri belum tentu mendukung. Ada persoalan-persoalan yang memang harus memilih
namanya akhafud daruraini. Akhafud daruraini itu kemungkinan yang terburuk diambil yang terkecilnya. Dua-duanya mengandung kemungkinan buruk, tapi diambil yang resikonya paling minim. Itu dalam kaidah usuliyah disebut dengan akhafud daruraini. Pilihan sulit, kadang-kadang kita mengalaminya. Ada pilihan sulit dalam hidup, tapi harus memilih. Dan tatkala kita harus memilih, maka diambil yang minim resiko. Itu namanya akhafud daruraini. Pertanyaannya, kalau kita pindah dari situ di tempat yang lain, persoalannya terselesaikan? Tidak terselesaikan. Itu sudah memotong akses kita, ya, terutama anak-anak yang narkoba. Ya, kalau narkoba memang harus totalitas. Kalau masih di tempat itu, sulitnya minta ampun. Ya, sulitnya minta ampun. Ada teori pendidikan katanya, agak melenceng sedikit. Ada teori pendidikan yang mengatakan di usia anak 1-15 tahun itu jangan pernah terlewatkan untuk kita menanamkan pendidikan. Artinya itu porsi orang tua, jangan sampai itu terlewatkan dengan alasan apapun. Nah ini kenapa? Karena setelah umur 15 tahun kita akan kesulitan mengontrol pola berpikirnya anak. Usia 1-15 tahun itu anak masih bisa kita dikte. Sekolah di sini nak, sekolah di sini ya nak ya. Ikut hobi ini ya nak ya. Pengembangan bakat ini jangan seperti ini ya, ngaji ya, macam-macam itu masih bisa. Tapi ketika umur 16 tahun ke atas, logika mereka sudah berjalan, nalar mereka sudah mulai usia kematangan, yang tidak lagi kemudian menerima manggut-manggut apa yang dikatakan oleh orang tuanya, ada bantahan di situ, maka disinilah letaknya. Ketika kita sibuk mencari nafkah, sekali lagi mohon maaf, tidak mengesampingkan betapa pentingnya tanggung jawab seorang ayah untuk menafkahi keluarga, tapi jangan pernah melupakan pendidikan anak di usia 1-15 tahun. Kenapa? Kalau 1-15 tahun kita lewatkan perhatian kita, meskipun hanya menanyakan lewat telepon gimana sekolahnya, gimana ibu, gimana. Ini penting sekali. Ya, penting sekali. Kenapa? Kalau kita melewatkan, yakinlah uang yang kita dapatkan selama 15 tahun itu akan habis untuk menebus kesalahan kita kepada anak selama 15 tahun itu pula. Terjadi. Saya punya jamaah yang WA-an cerita dana pensiun dari perusahaan yang didapatkan oleh beliau karena swasta besar, kerja di Indofood itu sudah jadi general manager GM, dapat pensiunan 1,5 miliar barangkali, yang kelihatan 1,5 miliar. Belum ada 2 tahun sudah habis. Kenapa? Semenjak SMA anaknya sudah kena narkoba ternyata. Karena beliau sibuk macam-macam, akhirnya kemudian dititipkan di mbahnya, diungsikan di Jawa, kembali ke Jakarta, bawa ke Palembang, macam-macam. Akhirnya uang pensiun itu habis untuk membiayai. Kenapa? Tidak hanya narkoba, anaknya kena judi online. Setelah judi online kena pinjaman online, kena macam-macam. Akhirnya nebus, nutup semua itu semua terakhir ketangkap BNN narkoba. Habis. Sadar ternyata saat umur 1-15 tahun itu beliau memang sibuk kerja, tidak pernah tanya PR ketika orang menjadikan kita harus lebih berhati-hati. Kenapa? Memotong itu semuanya kalau tidak diniatkan boten saged. Makanya kemudian di sini diarahkan, kalau kamu pengen tobat yang serius, satu, tinggalkan kotamu, tinggalkan tempat yang membuat kamu itu bermaksiat. Sekali lagi, kalau itu selesai dan kemaslahatannya lebih besar, lebih baik seperti itu, dimulai lagi dari nol. Oke.
Kalau memang itu selesai. Tapi ada yang memang kemudian tidak sampai seperti itu. Ya, cukup dipotong aksesnya, yang menuju kepada itu narkoba dipotong aksesnya sampai sembuh bisa jadi. Tapi kalau tidak, ya memang ada kewajiban kita untuk berpindah agar kemudian tobat kita itu bisa selesai dan tuntas. Maka kemudian disebutkan di sini, kalau kamu pengen serius, maka pergilah ke kota ini. Ya, disebutkan di situ macam-macam. Rasulullah kemudian melanjutkan, lelaki itu pun berangkat. Ketika menempuh separuh dari perjalanan, maut menghampirinya. Sudah muncul niatan, sami'na wa ta'na. Dia siapkan semuanya, berangkat menuju kota yang disyaratkan oleh alim tadi. Namun qadarullah, takdir Allah berkata lain, sampai separuh perjalanan maut menghampirinya. Kemudian timbullah perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Siapakah yang lebih berhak membawa ruhnya? Kalau dibawa oleh malaikat rahmat, maka menjadi ashabul yamin. Kalau dibawa oleh malaikat azab, ashabus shimal. Yang diberikan kitabnya dari tangan kanannya adalah orang-orang baik. Yang diberikan kitab dari arah kirinya adalah orang-orang buruk, ashabul yamin. Dan ashabul yamin dan ashabus shimal. Terjadi perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Siapa yang berhak membawa rohnya? Malaikat rahmat beralasan bahwa orang ini datang dalam keadaan bertobat, lagi pula menghadapkan hatinya kepada Allah, tobat, ya, kemudian hatinya masih kerentek kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak dengan malaikat azab yang bertugas untuk menyiksa. Maka malaikat azab kemudian mengatakan orang ini tidak pernah melakukan amal baik, belum melakukan amal baik, tidak punya amal kebaikan, tidak punya amal kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang menyerupai manusia mendatangi keduanya untuk menyelesaikan masalah itu dan berkata, ukurlah jarak kota tempat ia meninggal antara kota asal dengan kota tujuan. Jarak dia meninggal, kemudian kota asal dan kota tujuan suruh ukur. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa mengutus malaikat yang menyerupai manusia untuk mengukur, melihat, menyampaikan kepada malaikat rahmat dan malaikat azab. Ukur mana yang lebih dekat, maka itulah bagiannya. Maka para malaikat itu lalu mengukur. Ternyata mereka mendapati si pembunuh meninggal dekat dengan kota tujuan. Maka malaikat rahmatlah yang berhak membawa rohnya. Setelah diukur, antara jarak yang ditempuh dengan tujuannya tinggal sedikit, artinya sudah melampaui batas, sudah banyak melakukan perjalanan, sisanya tinggal sedikit, lebih dekat. Maka kemudian ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah seperti ini diriwayatkan oleh para ulama dengan berbagai kisah, dengan berbagai macam cerita. Di dalam tafsir Ibnu Katsir yang belum dibersihkan kisah-kisah Israiliyatnya, itu kita akan mendapati banyak sekali. Ulama-ulama itu menukil periwayatan tentang kisah-kisah Bani Israil. Bagaimana kedudukan kisah-kisah Bani Israil itu? Selama sanadnya sahih, maka bisa disebagian sebagai hujjah. Artinya boleh dijadikan sebagai dalil. Kenapa? Karena dia masuk dalam hadis. Hadis ditinjau dari periwayatannya macam-macam, ada yang sahih, ada yang dhaif. Hadis sahih dilihat dari sisi ditolak dan diterimanya. Hadis ada dua, makbul dan mardud, ditolak dan diterima. Diterima ada tiga, hasan, kemudian sahih, dua yang juga terima, makbul. Nah, selama kisah-kisah Israiliyat itu
sahih maka bisa dijadikan dalil. Al-ibratu bi umumil lafzi. Dalam kaidah yang lain disebutkan ibrah itu diambil dari keumumannya. Meskipun ini tidak diturunkan kepada kita, kisah ini terdapat dalam kisahnya Bani Israel, tapi oleh Rasulullah SAW disampaikan kepada Abu Sa'id Al-Khudri yang kemudian diambil hadis itu sampai kepada kita hari ini. Fawaidnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Isa tadi sudah masuk. Sebentar lagi sudah masuk. Kita simpulkan dulu dari hadis yang panjang ini. Yang pertama menunjukkan sebesar apapun dosa kita itu, ketika ada niatan untuk bertobat, Allah akan menunjukkan jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan mudahkan jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan ditunjukkan jalannya. Kemudian yang kedua, dosa kecil jangan pernah diremehkan. Karena pengulangan dari dosa kecil akan dianggap menjadi dosa besar. Yang ketiga, berilmu saja tidak cukup, tapi harus juga diamalkan. Al-alim. Inilah yang kemudian menjadi keutamaan dibandingkan dengan abid. Jadi alim yang mengamalkan ilmunya. Kemudian kalau kita ingin bertobat yang sungguh-sungguh, maka tinggalkan tempat di mana kita bermaksiat. Kalau memang kemaslahatannya lebih besar. Tapi kalau sudah bisa menghindarkan kemaksiatan meskipun tidak pindah dari tempat itu, tidak semua orang bisa, tapi sangat dianjurkan untuk bisa berpindah. Kemudian hidayah diterima dan tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup berupaya sebagaimana orang yang bertobat tadi, dia hanya melangkah saja. Qadarullah di tengah jalan dia meninggal dunia, Allah Maha tahu sejauh mana niatan kita, sejauh mana niatannya bertobat. Apakah kemudian sudah sampai kepada tempat yang dekat dengan tempat yang dituju ataupun masih jauh, Allah yang Maha mengerti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian hadis yang panjang yang bisa kita selesaikan pada malam ini dengan fawaid singkat yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kisah-kisah yang seperti ini bisa memberikan kepada kita hidayah, jalan, keyakinan dan kemantapan agar kita istiqomah di dalam bertobat dan istiqomah di dalam beribadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin min dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.